Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Togu Siregar. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 tips untuk menjadi barista yang disayang oleh bos. Oke, teman-teman, ada yang bercita-cita ingin berprofesi sebagai barista? Jika iya, nah wajib nih nonton video ini sampai selesai. Karena di video ini ya saya ingin membahas 5 poin penting ya, 5 tips ya yang harus dimiliki oleh seorang barista agar dia disayang oleh bosnya. Apa aja? Yang pertama, barista tersebut harus memiliki inisiatif yang tinggi. Jadilah barista yang memiliki inisiatif tinggi. Ya, jadi barista itu kalau kerja jangan kayak robot. Apa-apa harus dikasih tahu, apa-apa harus dipandu, hal-hal kecil apapun harus dikasih tahu dan diawasi setiap hari, harus dicek setiap hari. Ya, jadi jangan jadi barista yang selalu membuat owner itu was-was, membuat owner itu mikir terhadap kinerja kita. Ya, jadi jadilah seorang barista yang memiliki inisiatif tinggi. Ya, ketika kita diberikan tugas A, selesaikanlah A+, bahkan kalau bisa A++. Jadi ketika kita diberi tugas A, kita selesaikan A, itu udah biasa. Ya, orang-orang yang punya inisiatif ketika dia diberi tugas A, ya, dia menyelesaikannya A+ atau A++. Memberikan sesuatu melebihi dari ekspektasi yang sudah diberikan oleh owner atau pimpinan kita. Inisiatif seorang barista itu bisa bermacam-macam ya, bisa inisiatif untuk pelayanan ke customer ya, bisa inisiatif di SOP menu ya. Lalu bisa juga inisiatif dalam merapikan stok dan bahan baku, inisiatif dalam kebersihan. Ya, bahkan kalau bisa inisiatif itu sampai hal-hal yang berhubungan dengan di luar bar gitu loh, sampai kebersihan di luar bar, kebersihan keseluruhan kafe atau kedai. Ya, lalu inisiatif terhadap waiter, terhadap teman-teman kerja yang lainnya. Kita harus bisa membuat lingkungan yang nyaman, lingkungan yang seru. Ya, inisiatif-inisiatif tersebut sangat diperlukan oleh seorang barista kalau dia ingin menjadi barista yang sukses. Barista yang dipertahankan oleh perusahaan, barista yang disayang oleh bosnya. Inisiatif yang tinggi itu adalah sesuatu yang menurut saya pribadi itu masih langka. Ya, masih jarang dimiliki oleh kebanyakan barista. Ya, dari pengalaman saya pribadi ya, ketika saya mengelola JPW Cafe dari dulu sampai dengan sekarang, ya cukup sulit loh mencari barista yang memiliki inisiatif tinggi. Ya, nah, karena kelangkaan ini, karena inisiatif ini masih jarang, kalian bisa bermain di ranah situ. Artinya apa? Kalian harus menjadi barista yang memiliki inisiatif tinggi. Semakin tinggi inisiatif kalian, ya semakin tinggi harga kalian di mata perusahaan. Tips yang kedua adalah jadilah barista yang jujur. Menjadi barista yang jujur itu merupakan nilai tambah ya, nilai tambah yang cukup penting ya, menjadi sesuatu yang wajib ya dimiliki oleh seorang barista. Kenapa? Karena banyak loh barista yang masih melakukan kecurangan-kecurangan di bar. Ya apa aja, misalnya dia orderan customer tidak dimasukin ke bill, tidak dimasukin ke POS system. Ya akhirnya masuk ke kantong pribadinya. Atau dia mengambil menggunakan stok kopi untuk konsumsi dia pribadi. Ya, dan itu di luar kewajaran. Mungkin ada juga yang terkadang sampai dia buat itu beberapa cup itu untuk dia bawa pulang, untuk dibagiin ke teman-temannya, atau dibagiin ke keluarganya, tanpa dia meminta izin kepada owner atau perusahaan. Ada juga barista yang memanipulasi stok, misalkan stoknya masih ada, binnya masih ada 1 kilo, dia bilang udah sisa 700 gram. 300 gramnya buat dia pribadi. Kalau di sini ownernya ini tidak memiliki sistem pembukuan atau controlling yang bagus, ya tidak punya sistem pengawasan yang bagus, ya itu sangat berbahaya. Jadi kita sebagai business owner ya itu harus menyiapkan sistem-sistem controlling terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika ada barista yang berperilaku tidak jujur.
Jadi kejujuran ini merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh seorang barista. Kita harus buktikan kepada owner kita tanpa diawasi, ya kita tetap menjaga amanah yang sudah diberikan kepada kita. Perusahaan tidak buta, ya perusahaan bisa ngelihat ya mana orang yang bisa menjaga amanah, menjaga kepercayaan dan mana yang tidak. Jika kita mampu bersikap jujur, ya insya Allah perusahaan akan terus menjaga kita. Ya perusahaan akan terus mempertahankan kita. Tips yang ketiga, jadilah barista yang haus akan ilmu. Jadilah barista yang punya keinginan untuk terus belajar. Jadi barista yang terus mau untuk mempelajari sesuatu yang baru. Jadilah barista yang tidak pernah puas terhadap skill yang sudah dia miliki. Ya, dengan dia merasa tidak puas dengan apa yang kemampuan yang sudah dia miliki, dia akan berusaha untuk terus upgrade. Dia akan berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang berhubungan dengan bidang yang dia kerjakan. Dia akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik, ya menjadi barista yang terbaik. Ya, jadi ketika dia tidak pernah merasa puas, ya dia punya keinginan belajar yang tinggi, ya itu nanti efeknya akan kemana-mana. Ya, selain skill dia meningkat, otomatis kafenya pun, kedai kopinya pun, ya menu-menu yang dibuat itu akan semakin baik, akan semakin berkualitas. Efeknya apa? Customer juga akan semakin puas. Jadi, poin yang ketiga adalah barista itu harus memiliki keinginan untuk terus belajar. Harus haus akan ilmu. Jangan pernah merasa puas terhadap apa yang sudah kita miliki. Tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini saya yakin banyak nih barista yang masih melakukan ini. Ya, apa itu? Tips yang keempat adalah jangan jadi barista yang baperan. Ya, jangan jadi barista yang nggak bisa ditegur, dikritik sedikit marah, ditegur dikit baperan, dikit sedih, ini sedikit bawa perasaan. Akhirnya apa? Ya, barista yang baperan itu dimanapun nggak akan kepake. Ya, dia bikin lingkungan kerja jadi nggak nyaman, dia bikin owner jadi nggak nyaman, dia bikin temen-temennya jadi nggak nyaman. Ya, ketika dia baperan, dia jadi nggak konsentrasi, akhirnya menunya jadi berantakan, kopi yang dibuat jadi nggak enak. Baperan ini penyakit nih. Penyakit yang dimiliki oleh banyak barista. Ya, biasanya baperan ini salah satu penyebabnya apa? Yaitu tadi, dia udah ngerasa pintar, ketika ditegur dia nggak terima. Ya, ketika dia menjadi senior, ditegur sama juniornya, padahal memang dia salah, dia nggak terima. Akhirnya baperan. Ketika baperan, hubungan kerja antar teman, antar barista, ya antar staff menjadi nggak harmonis. Akhirnya apa? Berpengaruh terhadap kafe tersebut, berpengaruh terhadap menu yang dibuat. Jadi barista baperan ini, ya kalau teman-teman mau tahu, ya itu nggak akan kepake dimanapun. Kalaupun kerja paling nggak akan lama. Ya, jadi jangan jadi orang yang baperan. Jadilah orang yang berlapang dada, siap ditegur, siap dikritik. Kenapa? Karena dengan kritikan tersebutlah orang itu bisa upgrade, bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Tips yang kelima, jadilah barista yang berorientasi ke target. Target di sini yang dimaksud adalah target omset dan juga target skill. Ya, target omset untuk apa? Ya, barista ini memiliki peranan penting untuk meningkatkan omset. Ya, caranya gimana? Ya, kalian terus melakukan inovasi. Kalian terus menjaga SOP yang sudah dibuat. Akhirnya, menu yang dibuat tetap konsisten dan tetap enak. Ya, inovasi yang kalian buat, kalian bisa menciptakan menu-menu baru yang unik. Ya, menciptakan rasa-rasa baru yang belum ada di tempat lain. Otomatis ketika customer merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang enak, ya, customer akan merasa puas dan akan merekomendasikan tempat kita ke teman-temannya. Selain target omset, ada juga target secara skill. Ya, sekarang kita misalnya sekarang kita cuma jago manual brew misalnya. Ya, kalian harus punya target. Wah, saya nggak boleh cuma jago manual brew nih. Saya juga harus jago latte art nih. Atau sebaliknya, kalian cuma jago latte art, kalian nggak jago manual brew. Ya, kalian harus punya cita-cita. Saya harus bisa juga nih manual brew nih. Udah jago manual brew, udah jago latte art, tapi kalian nggak jago mengenai taste dari kopi. Ya, kalian belajar cupping taste. Intinya apa? Skill itu harus di-upgrade terus. Ya, skill-skill di kopi itu kan banyak. Ya, itu kalian harus belajar sedikit demi sedikit. Kalian udah bisa A, kalian belajar yang B. Kalian udah bisa B, kalian belajar C. Dan itu ilmu itu nggak ada habisnya.
Ya, kalian harus jadi barista yang memiliki orientasi ke target omset dan juga target skill. Kenapa? Ketika kita sudah bisa menguasai dua hal ini, otomatis kafe kita pun akan semakin maju. Ya, otomatis kafe kita akan semakin berkembang. Otomatis juga perusahaan akan melihat kita bahwa kita ini adalah benar-benar barista yang layak untuk dipertahankan. Kita ini adalah aset istimewa di perusahaan. Otomatis, perusahaan akan menghargai kita pun semakin tinggi. Jika kalian tidak mempunyai kelebihan apa-apa, kalian sama aja kayak orang lain, ya kalian tidak bisa dihargai tinggi, gitu loh. Kan tidak layak untuk dipertahankan, ya kalian bisa diganti kapanpun. Ya, kalau ingin menjadi barista yang disayang bos, berilah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, berikan sesuatu keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh karyawan lainnya. Otomatis perusahaan tersebut ya akan berusaha untuk mempertahankan kita sekuat mungkin. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, mensupport channel ini dengan memberikan like dan subscribe. Like dan subscribe dari teman-teman semua sangat berarti untuk kami, ya, memberikan semangat kami untuk terus memberikan konten-konten baru yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.